الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali membaca sebagian ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang kita baca ini memberikan faedah. Dan setelah kita tahu, insyaallah kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan malam ini kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat 236. Kalau ada mushaf boleh diambil. Baik hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين لا جناح عليكم, tidak ada dosa bagi kalian. In talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, ma lam tamassuhun, sebelum kalian bercampur dengan mereka, au tafridu lahunna fariidah, atau sebelum kalian menentukan nominal maharnya. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf, dan hendaklah kalian berikan satu mut'ah. Mut'ah adalah pemberian kepada mereka, kepada istri-istri kalian, orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang tidak mampu menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian yang patut secara uruf. Haqqan 'alal muhsinin, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang pernikahan, tentang perceraian, masa iddah, anak yang dalam persusuhan, dan ini kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perceraian, tapi dengan pernikahan yang pertama, dalam pernikahan itu tidak disebutkan mahar. Dan yang kedua, istrinya diceraikan belum digauli. Maka laki-laki yang menceraikan, dia wajib memberikan mut'ah. Mut'ah itu pemberian menurut kadar kemampuan laki-lakinya. Jadi
dalam pernikahan atau akad nikah dalam Islam, ada akad nikah yang umumnya kita lakukan, disebutkan di dalamnya nominal mahar atau disebutkan dengan mahar sekian. Ya. Ada akad nikah yang tidak disebutkan maharnya. Ya. Jadi dia nikahkan saja tanpa disebutkan mahar. Tapi istri yang dinikahi tanpa disebutkan mahar itu tidak boleh digauli, tidak boleh dicampuri sampai dibayarkannya mahar. Artinya maharnya nanti kalau sudah nikah, mereka sepakati maharnya berapa. Ada lagi pernikahan tanpa mahar, bukan tidak pakai mahar. Tanpa mahar ini artinya memang wanitanya tidak mau mahar. Ya, jadi dia dinikahi sudah nggak pakai mahar sudah. Ya. Ini khilaf para ulama. Pendapat yang pertama, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika tanpa mahar maka nikahnya atau akad nikahnya adalah batal, tidak sah. Ya, karena nikah, syarat nikah itu ada mahar, ada sesuatu yang diberikan kepada istri atau calon istri. Pendapat yang kedua adalah tetap sah, tapi tetap harus ada mahar. Dan maharnya itu diberikan dengan jumlah kira-kira ukuran perempuan atau wanita yang dinikahi itu rata-rata maharnya berapa. Jadi ada istilah mahrul mithli, ya. Jadi mahar yang semisal. Baik, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ana coba cek-cek ya di KUA Indonesia ini. Itu memang tidak ada ketentuan ya. Mahar itu berapa minimal itu enggak ada. Kalau di Malaysia itu diumumkan mahar minimal itu dulu zaman anak itu sekitar 75 ringgit. Kalau duit sini mungkin sekitar 250.000. Ya. Jadi itu sudah ketentuan ya. Artinya minimal. Jadi kalau menikah tanpa disebutkan maharnya maka maharnya minimal segitu. Minimal segitu. Ya. Baik. Jadi pada ayat ini mungkin jarang kejadian ya seorang menikah ya tanpa disebutkan mahar, ya, kemudian nikahnya ditunda dulu. Kapan kumpulnya? Nikah saja pokoknya. Entah yang satu kemudian melanjutkan belajar atau yang lainnya. Ya. Setelah nikah tidak ketemu, gitu ya. Tidak disebutkan maharnya dan juga tidak ketemu yang ini kerja atau yang lainnya. Ya nanti kalau sudah masa belajar atau masa kerjanya dia sudah selesai, dia balik kampung, maka dia akan gauli istrinya dan dia akan bayarkan maharnya. Ya. Dan ketika seorang seperti itu, entah setelah 6 bulan berikutnya, kemudian terjadi perceraian. Sedangkan perceraian itu, ya, yang pertama memang tidak disebutkan nominal maharnya. Yang kedua, wanita itu belum digauli, sudah nikah tapi cerai, gitu ya. Lalu Allah perintahkan wamatti'uhun. Kalau sudah cerai, ya, maka berikan dia mut'ah, pemberian, satu pemberian. Alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Atas orang yang musi', atas orang yang diberi keluasan rezeki, maka dia berikan ya, yang layak. Dan laki-laki yang tidak mampu, ya berikan juga yang sesuai kemampuannya. Mata'an bil ma'ruf, pemberian itu
hendaklah sesuai dengan uruf, kebiasaan, ya, kebiasaan di satu masyarakat. Ya. Mut'ah, ya itu kalau dalam perceraian, ya, di pengadilan agama ada istilah mut'ah. Mut'ah itu diberikan oleh suami atau mantan suami kepada istrinya. Ya. Selain dan itu pemberian itu biasanya juga kadang kalau tidak ada kesepakatan antara suami istri, maka pemberian itu ditentukan oleh hakim. Haqqan 'alal muhsinin. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi subhanallah, ya, seandainya dia nikah, ya, tidak menggauli istrinya, kemudian subhanallah ditakdirkan cerai, dia tetap dianjurkan untuk memberikan, ya, memberikan mut'ah, ya. Jadi jika mut'ah tadi tidak, misalkan perempuannya menuntut lebih banyak apa yang lainnya, nanti perselisihan itu bisa diselesaikan oleh hakim. Malam tamassuhun, selama istrinya belum dijama', ya, atau dijima' atau dikumpuli. Dan jika ada satu kejadian, seseorang belum disebutkan maharnya, kemudian belum dijima, tapi berdua sudah masuk kamar, ya, berdua sudah masuk kamar, maka sebagian para ulama mengatakan itu sudah dianggap berkumpul, ya, itu sudah dianggap berkumpul, maka dia wajib membayar maharnya. Ya. Paham insyaallah, ya. Baik. Pada ayat berikutnya, pada ayat 237, wa in talaqtumuhun min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah. Dan jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum menggaulinya, dan kalian telah menyebutkan nominal maharnya. Kalau tadi diceraikan belum digauli, tidak disebutkan nominal mahar. Sekarang diceraikan belum digauli, tapi maharnya sudah disebut. Ya, misalkan dia akan menikahi fulanah dengan mahar 1 juta, ya, atau 10 juta. Ya. Fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Maka yang harus dibayar adalah setengah mahar yang disebutkan. Jadi sudah disebutkan mahar dalam pernikahan, belum digauli, ya, di akad nikah disebutkan jumlah maharnya, belum digauli, kemudian diceraikan, maka fanisfu ma faradtum, maka dia harus memberikan separuh dari mahar yang disebutkan tadi. Kalau dia sebutkan maharnya 10 juta, maka jika dia ceraikan dia harus kasihkan kepada istrinya berapa? 5 juta. Ya. Illa ayya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kecuali para wanita atau istri-istrinya atau istri yang diceraikan tadi memaafkan, ya, karena belum digauli, ya sudah dimaafkan, nggak perlu dibayar maharnya. Atau laki-lakinya malah mengatakan, sudah saya bayar semuanya 10 juta. Yang pertama, ketentuan syariat yang dibayarkan separuh, lalu istrinya atau istrinya yang diceraikan memaafkan, sudah nggak usah dibayarkan. Atau yang berikutnya,
suaminya malah mengatakan, atau suami yang menceraikan, dia mengatakan, sudah tetap saya bayarkan penuh 10 juta. Ya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Maka saling memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi subhanallah, dalam syariat ini ada satu keindahan, ya. Meskipun terjadi perceraian, tidak terjadi permusuhan, ya. Justru masih berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Lalu Allah motivasi lagi, wala tansawul fadla bainakum. Maka janganlah di antara kalian melupakan fadla bainakum. Al-fadl, fadl itu adalah bersikap yang terbaik, yang utama. Jadi istri yang diceraikan itu tidak melupakan dia untuk berbuat yang terbaik, dan suami yang menceraikan juga tidak melupakan untuk berbuat yang terbaik. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Baik, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah pada ayat ini yang pertama, Allah taala memotivasi seorang istri atau wanita dan seorang laki-laki ketika melakukan pernikahan kemudian terjadi perceraian, maka masing-masing tetap memaafkan dan masing-masing tetap berbuat yang terbaik, dan masing-masing siapa yang paling dahulu berbuat yang baik. Bahkan ya, pernikahan ini bukan pernikahan yang sudah lama, ya, yang sudah bergaul sekian lama, punya anak apa yang lainnya. Ya, ini pernikahan masih tahap pernikahan, belum sampai masuk rumah tangga. Ya, jadi belum sampai masuk rumah tangga. Itu pun dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berbuat baik. Saling bermuamalah bil fadl, al-muamalatu bil fadl, ya. Jadi saling berinteraksi antara satu dengan lainnya dengan keutamaan. Di antara pembagian muamalah atau interaksi atau bergaul, itu di antaranya para ulama mengatakan muamalah yang paling tinggi itu al-muamalatu bil fadl, yaitu saling berinteraksi dengan yang utama. Yang kedua al-muamalatu bil adl. Jadi dia muamalah dengan kadar adil. Yang ketiga adalah al-muamalatu bil zulm. Dia muamalah dengan kezaliman. Misalkan seorang datang ke rumahnya fulan, kasih sambosa dan minum air, ya, dia datang ke rumah anak sama kasih sambosa dengan air, gitu ya. Ini al-muamalatu bil adl, ya. Dulu dia ngasih itu, anak kasih ini, gitu ya. Kalau al-muamalatu bil fadl, mungkin dia lebihkan, kasih sate, kasih gulai, kasih ini macam-macam. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ini satu muamalah yang lebih utama. Dalam rumah tangga antara suami dan istri, ya, penting antara satu dengan yang lainnya al-muamalatu bil fadl. Ya, jadi seorang suami dia melakukan satu yang utama kepada istrinya, dan seorang istri dia melakukan yang terbaik kepada suaminya. Dan dalam rumah tangga ini, ya, adalah tempat amal yang nilainya tinggi, karena keikhlasan ada di situ. Makanya pada akhir ayat ini ditutup innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi artinya seorang istri melayani suaminya atau suami mengayomi istrinya, dan dia
ikhlas karena Allah Ta'ala, karena Allah melihatnya, dan dia tidak peduli dengan orang lain, ya, karena hal itu terjadi di dalam rumahnya, nggak perlu dia ceritakan atau yang lainnya. Dia melakukan yang terbaik, ya. Tidak ada yang tahu kecuali di rumahnya, orang di rumahnya. Makanya Nabi SAW mengatakan khairukum di ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya, artinya nilai yang tinggi seseorang berbuat baik itu ya antara suami istri yang ada di rumahnya, yang dia muamalah selama 24 jam. Ya, maka muamalah itu adalah ladang amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara satu dengan yang lainnya saling melakukan sesuatu yang terbaik. Ya. Baik, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat ini Anda simpulkan. Yang pertama, seorang laki-laki menceraikan istrinya dan dia dalam perkawinannya tidak menyebutkan nominal maharnya dan diceraikan sebelum dikumpuli, dan juga ketika terjadi perceraian maka dia wajib memberikan mut'ah, pemberian sesuai kemampuan suami. Jika suami dilapangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala, maka dia lebihkan, dan jika suami tidak mampu maka dia berikan sesuai kemampuannya. Dan ini ketentuan yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dan jika laki-laki menceraikan istrinya yang belum dikumpuli, dalam pernikahannya disebutkan nominal maharnya. Kalau tadi dalam pernikahannya tidak disebutkan nominal maharnya, yang ini dalam pernikahannya disebutkan nominal maharnya, maka dia bayarkan separuh dari maharnya. Dan jika istrinya memaafkan, sudah tidak usah dibayarkan, ya. Maka boleh laki-laki atau suaminya itu tidak membayarkan. Atau justru suaminya membayar penuh, maka boleh istrinya menerima pemberian suaminya. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan siapa yang paling dahulu memaafkan, itu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Wa la tansawul fadla bainakum. Jangan kau lupakan siapa yang paling awal berbuat utama. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Terus pertanyaannya, kenapa tetap harus membayar padahal belum dikumpuli? Ya. Jadi kalau sudah dinikahi, maka memang dari sisi wanita dia ada kerugian. Ya, mungkin di saat itu ada orang yang ingin menikahi tidak bisa karena dia sudah terikat pernikahan. Ya, terikat pernikahan sekian bulan, mungkin setahun, 2 tahun, ya, karena suaminya sekolah, ya. Nanti rame-ramenya setelah selesai sekolah, ya. Atau juga karena ya di satu sisi ya ada yang meminang tidak bisa dipinang karena dia sudah statusnya sebagai istri orang, ya. Dan hal ini maka hikmah di antara hukum ini, jika tiba-tiba setelah itu suaminya menceraikan, maka tetap diperintahkan untuk membayarkan maharnya meskipun separuh, ya. Atau suaminya kasihan, ya sudah nunggu 2 tahun, 1 tahun, ya. Sudahlah, tak bayarkan semua, sudah kasihan. Ya. Kok datang tiba-tiba
diceraikan, ya. Atau juga istrinya, dia ingin kebaikan, ya, ingin fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dia tidak nuntut karena dia memang belum disentuh sama sekali oleh suaminya. Allah alam, ya. Ini adalah satu kebaikan-kebaikan, ya. Siapa yang hidup berumah tangga, maka sudahlah ya antara satu dengan yang lainnya, ya, dia harus berbuat fadl, satu keutamaan. Mana yang utama? Bayangkan, ya, rumah tangga yang masih baru gitu, ya, itu dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berbuat yang terbaik. Apalagi rumah tangga yang sudah sekian tahun, sudah punya anak 1, anak 2, anak 3 atau yang lainnya, yang jasa suami atau jasa istri yang begitu besar, ya, maka lebih dianjurkan antara satu dan yang lainnya untuk berbuat baik. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya ini sudah masuk bab, tidak bab pernikahan, ya, tidak perceraian, masuk bab salat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu, jagalah kalian atas salat-salat, 5 salat, ya, 5 waktu. Was salatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta itu pertengahan. Jadi kalau jari wusta itu jari tengah ini, ya. Wa qumu lillahi qanitin, maka dirikan salat itu berdiri untuk Allah qanitin, dengan khusyuk atau secara khusyuk. Jagalah salat-salat, artinya semua salat yang wajib. Was salatil wusta, dan salat pertengahan atau salat pertengahan atau salat wusta. Dan kerjakanlah atau dirikanlah kerjakan dengan berdiri dalam keadaan khusyuk. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka jika kalian takut, farijalan, boleh kalian salat sambil berjalan, aw rukbana, atau naik kendaraan. Fa idza amintum, maka jika kalian merasa aman, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun, maka berzikirlah atau salatlah kepada Allah, atau salatlah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian, sesuatu apa yang belum kalian ketahui. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hafidhu ini fi'il amr, ya, perintah. Sama dengan ihfaz, ya, fi'il amr perintah. Tapi kalau ihfaz, ya, dibanding hafidhu lebih punya makna kontinu, terus menerus. Maka sama-sama jagalah. Tapi kalau hafidhu, jagalah terus, ya. Alas salawati, atas salat-salat, 5 salat itu, ya. Was salatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta ini setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang 5 waktu salat, kemudian dikhususkan lagi secara menjelaskan secara umum, kemudian dikhususkan lagi dengan salatul wusta, yaitu salat wusta. Apa salat wusta itu? Para ulama banyak pendapat, ya. Di antaranya mereka mengatakan salat wusta adalah salat zuhur, karena salat zuhur ini adalah salat yang pertama kali dikerjakan ketika turun perintah salat. Ketika setelah Mi'raj, ya, turun dari Isra Mi'raj, perintah salat pertama kali yang dikerjakan adalah waktu zuhur, ya. Jadi bukan waktu subuh, bukan waktu asar, bukan waktu maghrib, tapi waktu zuhur. Yang kedua, dijelaskan juga
Jibril ketika datang pertama kali pada hari pertama adalah waktu zuhur untuk mengajarkan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang pada hari pertama di waktu zuhur, di awal waktu zuhur. Kemudian datang kembali di awal waktu asar. Kemudian datang kembali di awal waktu maghrib, di awal waktu isya, di awal waktu subuh. Ya. Besoknya Jibril datang lagi di akhir waktu zuhur, di akhir waktu asar, di akhir waktu maghrib, di akhir waktu isya, dan di akhir waktu subuh. Lalu Jibril mengatakan bahwa inilah awal dan akhir dari waktu-waktu salat. Jadi zuhur awalnya ini, akhirnya ini. Asar awalnya ini, akhirnya ini. Kan para ulama mengatakan, ya, yang pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril adalah waktu zuhur, maka mereka menafsirkan salatul wusta adalah salatul zuhur. Pendapat yang kedua adalah salat maghrib. Karena di antara salat-salat yang kita kerjakan yang ganjil hanya maghrib. Ya, semua genap. Yang ganjil hanya maghrib. Dan pendapat yang paling kuat adalah salatul asr, yaitu salat asar. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Khandaq, ya, sibuknya dengan perang sampai-sampai terlewatkan sholat waktu asar. Musuh terus tidak berhenti dalam menyerang kaum muslimin. Lalu sampai hilanglah atau tenggelamlah waktu malam. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syaghaluna an salatil wusta, salatil asr." Jadi mereka orang-orang kafir itu telah menyibukkan kami dari salat wusta, yaitu salat asar. Ya, maka sebagian para ulama menafsirkan salatul wusta adalah salat asar. Dan salat asar ini memang salat yang rawan untuk ditinggalkan. Makanya dalam sebuah hadis ada penekanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salat al-'asri faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh dia telah terhapus amal-amalannya. Khilaf para ulama, adakah dia terhapus amalannya semua, ya, maka menjadi orang kufur, atau amalan satu hari yang dia lakukan terhapus. Ya, jadi amal saleh yang dia lakukan satu hari itu terhapus, atau semua amalnya terhapus. Dalam riwayat yang lain, "Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat di dua waktu ini, maka dia akan masuk surga. Al-barda ini sebutkan dua waktu ini adalah salat asar dan salat subuh. Ya, salat asar dan salat subuh. Dan bahkan dianjurkan untuk salat asar ini adalah salat di awal waktu. Karena orang-orang munafik, dia sholatnya, seringnya sholat asar ini di akhir waktu matahari akan tenggelam. Ya, bahkan disebutkan mereka sudah menjelang tenggelam matahari, mereka sholat seperti burung mematuk, ya, dengan cepat tanpa khusyuk. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tilka salatul munafiq." Itu sholatnya orang-orang munafik. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah untuk Allah, qanitin,
dengan khusyuk. Disebutkan dalam tafsir ya, bahwa dahulu qanitin itu khusyuk. Dulu para sahabat ketika sholat itu masih berbicara di dalam sholatnya antara satu dengan yang lainnya. Lalu ketika turun surat ini, maka dilarang berbicara, dan berbicara adalah membatalkan sholat. Wa qumu, berdiri. Sholat wajib adalah wajib dengan berdiri, kecuali sholat sunnah boleh duduk. Kalau sunnah ya, maka jika dia melakukan sholat dengan duduk, pahalanya hanya setengah dari berdiri. Tapi kalau sholat wajib tanpa uzur tidak boleh dilakukan kecuali dengan berdiri. Ini adalah lafaz atau ayat yang memerintahkan bahwa sholat wajib berdiri. Lillahi ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi sholat berdiri ikhlas karena Allah Ta'ala, qanitin dengan khusyuk ya, dalam keadaan khusyuk ya. Dalam satu riwayat setelah mereka mengetahui atau turunnya ayat ini dan mereka mengetahui berbicara dalam salat adalah batal, ada sahabat yang masih tidak mengetahui. Satu ketika disebutkan dalam kisah Muawiyah ibnu Al-Hakam Al-Aslami, ketika dia sholat, ada sahabat di sebelahnya sedang bersin. Lalu sahabat yang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah. Lalu dijawab sama dia, Yarhamukallah. Ya. Jadi kalau kita bersin dalam sholat, kita baca Alhamdulillah, masih boleh. Karena Alhamdulillah ini adalah isinya memuji Allah. Jadi isi sholat itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau menjawab Yarhamukallah, ini batal sholatnya. Ya. Karena mendoakan rahmat, ya, mendoakan rahmat ini adalah semoga Allah merahmatimu. Ini artinya berbicara ini. Ya, dia berbicara kepada orang yang bersin. Setelah itu sahabat yang lain, karena mereka tahu bahwa bicara batal, mereka nggak berani bicara, nggak berani ngelarang, akhirnya melihat, semua ngelihat itu. Ya. Jadi waktu sholat semua ngelihat. Lalu Muawiyah ini malah ngomong, kenapa kalian lihat saya? Gitu ya. Jadi malah dia ngomong kepada sahabat yang lainnya, kenapa dia dilihat. Akhirnya sahabat yang lain supaya ini tidak banyak bicara, masing-masing antara satu dan yang lainnya memukul pahanya. Ya, pahanya dipukul supaya Muawiyah Ibnul Hakam Al-Aslami ini diam, tidak bicara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkara berbicara dalam salat, ada satu pendapat boleh berbicara jika untuk kemaslahatan salat. Ini salah satu ulama dari mazhab Imam Malik, yaitu muridnya Imam Malik, yaitu Ibnu Qasim. Jadi meskipun ini khilaf, ada pendapat yang lain tetap batal. Ya. Kalau untuk kemaslahatan salat berjamaah misalkan, boleh bicara. Ya. Misalkan imam salat zuhur mestinya 4 rakaat, dia 2 rakaat salam. Makmumnya mengucapkan subhanallah, subhanallah berulang-ulang, nggak paham juga imamnya. Ya. Jadi imamnya juga bingung karena sudah salam ya. Malah dia tanya, kenapa ini? Ya.
Tanya kepada jamaahnya, kok jamaahnya ini nggak ada yang salam ini. Ya. Nggak ada yang jawab, subhanallah, subhanallah. Nggak paham-paham juga imamnya akhirnya. Ya. Nah, untuk kemaslahatan salat, misalkan disampaikan kurang 2 rakaat, gitu ya. Kurang 2 rakaat. Imamnya masih merasa masa kurang 2 rakaat. Dia tanya lagi, betul kurang 2 rakaat. Mungkin yang ngangguk gini ya, atau iya gitu ya, jawab. Ya. Maka untuk kemaslahatan salat, sebagian pendapat boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi jika bisa diselesaikan tanpa bicara, maka itu lebih utama. Pada ayat yang berikutnya, ayat 237, 239, ayat 39, 238 ya. Fa in khiftum farijalan 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Maka jika kalian ketika salat dalam keadaan takut, farijalan, kalau tadi salat wajib khusyuk, berdiri khusyuk ya, tidak boleh bicara ya. Tapi ini ada ayat berikutnya menjelaskan fa in khiftum, dan jika kalian takut, farijalan, boleh berjalan ya. Maka boleh berjalan salat, mengerjakan salat dalam keadaan berjalan, au rukbana, atau naik kendaraan. Jadi misalkan salat khauf, salat dalam keadaan perang. Salat dalam keadaan perang itu ada beberapa kondisi. Di antara kondisi yang pertama, misalkan dia salat lagi tidak diserang musuh. Lagi tidak diserang musuh, maka bisa menjadi 2 shaf atau 2 kelompok. Misalkan yang satu sujud, yang satu tetap berdiri sambil jaga-jaga. Nanti ketika yang sujud itu berdiri, kelompok yang tadi jaga-jaga melakukan sujud. Nah, ini dalam keadaan ketika tidak diserang. Tapi kalau ketika tiba-tiba diserang, maka dia wajib lari ya. Atau bahkan naik kudanya. Bahkan berperang dalam keadaan, tetap dalam keadaan sholat. Jadi tidak dibatalkan sholatnya. Seandainya dalam peperangan dalam peperangan itu diperlukan dia berbicara, ya, artinya untuk memberitahu temannya atau yang lainnya, maka dibolehkan dia untuk melakukan hal tersebut. Ya. Ini diantara pengecualian. Faiza amintum, maka jika kalian sudah dalam keadaan aman, fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Maka salatlah atau berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kalian yang sebelum kalian ketahui. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misal di contoh lain, seorang ini dia memang takut serangga misalkan, kecoa, atau bahkan yang lebih dari itu ular ya, atau hewan yang dia memang sangat takut. Ketika sholat lewat di depannya dia, terutama ibu-ibu misalkan ya, maka dia boleh mencari tempat yang aman. Farijalan, dia boleh berjalan ya, untuk mencari tempat yang aman. Ketika sudah aman, maka dia boleh lanjutkan sholatnya. Dan juga misalkan di tengah-tengah sholat berjamaah di masjid, kemudian terjadi gempa ya, lalu gempa ini satu yang menakutkan ya. Lalu dia keluar dari masjid. Setelah keluar,
dia merasa aman di luar, maka dia boleh lanjutkan salatnya. Ya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan materi selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi pemahaman kepada kita dan dimudahkan kita untuk memahami ayat-ayatnya. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.